Yakin nih? Baik. Yeah, I'm happy today. Oke, kalau semuanya baik-baik aja, coba Miss mau dengar kalian bilang hore, hore, hore. Oke, ready ya? Bilang hore, hore, hore 3 kali. 1, 2, 3. Hore, hore, hore. Oke, semuanya udah bersemangat nih untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Oke guys, karena tadi udah bilang hore dan udah semangat juga, berarti udah siap nih untuk belajar pada hari ini. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran, let's open our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, untuk mempersiapkan kalian kembali nih, coba Miss mau lihat mana pena kalian, mana buku kalian, dan mana buku mata pelajaran kalian. Coba Miss mau lihat mana penanya? Ini penanya. Oke, kalau buku tulisnya? Ada ini. Ada ya. Coba mana buku mata pelajarannya? Kita hari ini belajar PPKN. Mana buku mata pelajaran PPKN-nya? Masih di lemari, Miss. Iya, boleh ambil dulu ya, satu-satu. Jangan berebutan. Oke, udah selesai kan? Sudah. Jadi, mana tunjukin buku tulis dan penanya? Ini. Oke, buku mata pelajaran PPKN-nya? Sudah ada. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi, Miss mau tanya dulu nih sama kalian. Ruangan kelas ini boleh tidak orang lain masuk ke dalam kelas ini? Boleh, Miss. Nah, jika orang itu masuk ke dalam kelas ini lalu mengambil barang-barang yang ada di kelas ini, menurut kalian itu boleh atau tidak? Sudah boleh lah, Miss, kalau mengambil barang-barang kami. Oke, kalau misalnya tadi tidak boleh mengambil barang, namun mereka boleh masuk. Sekarang, kalau misalnya mereka hanya untuk meminjam, boleh tidak? Boleh, Miss, kalau izin. Boleh, kalau izin nih. Izin jika mau meminjam barang-barang tersebut. Oke, kenapa mereka harus izin dulu sama kalian untuk meminjam barang tersebut? Karena barang-barang di kelas ini itu milik kami, Miss. Kami yang belinya. Jadi kami punya barang-barang di sini itu. Nah, oke. Jadi barang di sini itu barang yang ada di kelas ini, di ruang kelas ini punya kalian. Kalian mempunyai hak milik atas barang-barang tersebut. Nah, maka dari itu mereka harus izin dulu sama kalian untuk meminjam barang tersebut. Nah, gimana kalau misalnya mereka itu tidak izin dulu sama kalian untuk meminjam barang tersebut? Ya, kami marah lah karena itu sama dengan mencuri. Sama dengan mencuri. Betul, itu sama dengan mencuri. Nah, lalu guys, begitu pun sama halnya dengan kedaulatan. Kedaulatan itu ialah kekuasaan dalam batasan area tertentu. Jadi, kita itu mempunyai kekuasaan dalam suatu batasan-batasan. Misal nih, tadi kan ruang kelas ini. Kalian mempunyai kekuasaan dalam barang-barang yang ada di dalam kelas ini. Nah, seperti itu juga. Sama halnya dengan kelas 8 boys tidak boleh mengambil barang yang ada di kelas 8 girls. Dan tidak boleh mengambil barang tanpa seizin dari kelas 8 girls tadi. Nah, begitupun seperti negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan dong. Nah, jadi kan sama nih. Seperti halnya negara Indonesia yang mempunyai kedaulatan atas laut. Misalnya nih, kalian melihat peta kan? Peta tuh ada garis-garis merah yang merupakan batasan suatu negara Indonesia. Misal nih, kita tidak boleh ataupun negara lain tidak boleh mencuri ikan di negara kita. Ada kan kasusnya? Nah, seperti halnya kelas 8 boys ini. Kelas 8 boys bebas, terserah mau mempunyai peraturan-peraturan apa saja yang ada di dalam suatu kelas 8 boys. Nah, seperti halnya kelas 8 boys ini. Kelas 8 boys ini mempunyai hak penuh atas kekuasaan yang ada di ruang kelas ini. Begitupun dengan kelas 8 girls. Apabila kelas 8 boys masuk ke kelas ataupun meminjam barang kepada kelas 8 girls harus izin dulu. Lalu ke kelas sebelah nih, ke kelas 7 boys harus juga meminta izin dulu. Jika kelas 8 boys ini mengacak-ngacak
ngecek kelas 7 boys itu tidak boleh. Nah, begitupun kelas 7 boys tidak boleh masuk ke kelas ini tanpa izin ataupun meminjam barang ke sini itu tanpa izin. Begitupun dengan kedaulatan negara. Negara mempunyai kedaulatan atas kekuasaan yang ada dalam suatu negaranya. Batasan-batasannya yaitu batasan darat, laut, udara, dan lain-lainnya. Oke, kita kan udah nih bahas kedaulatan, bahwa kedaulatan itu kekuasaan dalam suatu batasan area tertentu. Nah, di sini Miss mau minta kalian untuk memberikan 3 contoh kedaulatan yang kalian buat sendiri ataupun yang kalian temukan di lingkungan sekolah ini ataupun di lingkungan suatu negara Indonesia. Oke, mulai dari sekarang ya, kerjakan 3 contoh kedaulatan tersebut. Oke? Mulai. Mulai 1, 2, 3. Oke, Miss cek ya. Miss cek yang di sini. Kedaulatan di lingkungan kelas. Ini kedaulatan di asrama. Kalau ini contohnya kedaulatan di mana ini? Oh, di suatu negara. Nah, kalau ini kenapa diem? Kenapa diem? Kenapa belum nulis contoh kedaulatan? Saya nggak ngerti. Nggak ngertinya? Di mana coba? Jadi kedaulatan itu kekuasaan kita atas sesuatu. Iya, kekuasaan kita atas sesuatu. Itu tahu kedaulatan itu apa? Coba nih, mulai buka bukunya. Buka bukunya, ambil penanya, kita tulis. Menurut apa nih? Menurut Rehan, apa sih itu tadi kedaulatan yang ingin Rehan bangun sendiri? Orang lain tidak boleh meminjam pena saya lebih dari 1 jam. Oke, itu kedaulatan yang Rehan bangun sendiri. Itu sudah termasuk nih contoh kedaulatan. Oke, lanjutin ya. Poin kedua dan poin ketiga. Oke boys, udah nih kan? Udah belum? 3 contoh kedaulatan yang kalian bangun sendiri. Sudah. Sudah ya? Coba nih Miss mau minta contoh ke 1. Apa nih? Yang saya kerjakan itu tidak boleh meminjam sapu selama lebih dari 1 hari nih. Oh, itu termasuk ke contoh kedaulatan di kelas ini ya. Lalu satu lagi apa? Saya kalau di Indonesia itu negara lain tidak boleh mencuri ikan di wilayah laut Indonesia, Miss. Oke, di wilayah laut zona Indonesia tidak boleh mencuri ikan oleh kapal negara asing. Oke, yang ketiga, Saya tidak boleh meminjam speaker selama lebih dari 2 jam pembelajaran, Miss. oke, di kelas ini berarti tidak boleh minjem sapu dan tidak boleh minjam speaker sesuai batas yang telah ditentukan. Jadi, itulah tadi yang kita pelajari pada hari ini ialah kedaulatan, yaitu kekuasaan dalam suatu batasan area tertentu. Coba Miss mau denger nih dari kalian, apa itu kedaulatan? Kedaulatan ialah Kekuasaan dalam suatu batasan area tertentu. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke guys, itulah pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kedaulatan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. See you next pembelajaran berikutnya.
Miss ucapkan dan Miss akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi